Bulog Bulukumba serap gabah petani, lebih banyak dari tahun sebelumnya. Kabupaten Bulukumba merayakan melimpahnya hasil panen padi tahun ini. Namun di balik kebahagiaan produksi padi yang meningkat, tersimpan polemik mengenai penyerapan gabah yang dibahas dalam diskusi dialog tanpa baper dengan tema panen melimpah, siapa yang untung? Dialog yang diikuti 50-an peserta ini diselenggarakan oleh media Radar Selatan dan Bicara Baik ID pada Kamis malam 24 April 2025 di Kedai Kopi Bundaran Pinisi, Bulukumba. Diskusi ini menarik perhatian masyarakat karena isu serapan gabah dan berbagai macam problematikanya memang tengah hits dibicarakan di Bulukumba. Diskusi ini menghadirkan narasumber dari Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan Kabupaten Bulukumba, Bulog Bulukumba, Perwakilan Mitra Bulog dan Perpadi Bulukumba. Direktur Radar Selatan, Sunarti Sain, yang menjadi host menekankan pentingnya dialog terbuka untuk mengatasi isu-isu krusial yang dihadapi oleh masyarakat, khususnya petani. Wakil Pimpinan Bulog Cabang Bulukumba, Norin Sama memaparkan, saat ini pemerintah menetapkan harga pembelian pemerintah, HPP, sebesar Rp6.500 per kilogram untuk gabah kering. Meski begitu, banyak tantangan yang harus dihadapi oleh petani. Gabah yang dibeli dengan harga sesuai HPP adalah gabah kering panen, GKP, di tingkat petani dengan kualitas kadar air maksimal 25% dan kadar hampa maksimal 10%. Kompleksitas pertanian ini karena melibatkan berbagai proses dari hulu hingga hilir, serta pentingnya edukasi bagi petani mengenai kualitas gabah yang dihasilkan. Diakui Norin, pemerintah ingin petani yang diuntungkan. Penetapan HPP yang lebih tinggi dari tahun sebelumnya adalah langkah positif dan benar-benar angin segar bagi petani. Harusnya harga gabah bisa lebih tinggi jika kualitas panen bagus, ujarnya. Di Bulukumba, persoalan mulai muncul ketika masa panen bertepatan dengan musim hujan. Sementara infrastruktur di Kabupaten Bulukumba belum maksimal. Misalnya keterbatasan gudang, yang kemudian diantisipasi dengan penyewaan gudang oleh Bulog, keterbatasan dryer yang menyebabkan kualitas gabah menurun, bahkan di beberapa tempat ada gabah yang rusak karena basah. Hal lain yang positif dari program baru ini menurut Norin adalah hidupnya kembali pabrik-pabrik yang sebelumnya mati suri. Soal keterbatasan sarana dan prasarana lanjut, Norin terus berupaya diantisipasi dengan melakukan sejumlah terobosan dan berkoordinasi dengan mitra Bulog. Aktivitas sampai pada pasca panen inilah yang menurutnya harus mendapat perhatian bersama. Sementara Jasman yang mewakili Kadis Pertanian menjelaskan proses dari hulu yang dimulai dari budidaya, prapanen, panen, dan pasca panen. Kondisi yang terjadi di lapangan juga menunjukkan tingginya serapan dibanding daya tampung. Tantangan yang selalu dihadapi saat panen adalah masih ada petani menjual gabah tidak sesuai HPP. Ini tantangan bersama, bukan hanya tantangan pemerintah. Saat ini, kata Jasman, ada sekitar 24.000 hektar yang sudah tertanam sampai Maret 2025, yang sudah panen. 13.000 hektar dengan produksi 85.000 ton gabah, yang sudah diserap Bulog 33.000 ton. Angka ini sudah cukup tinggi dibanding tahun sebelumnya, katanya. Bagaimana dengan yang belum terpanen? Masih ada estimasi produksi 75.000 ton, dan ini yang harus diantisipasi ke depan. Soal harga yang petani jual di bawah HPP, menurutnya masalahnya juga kompleks. Diakui ada pedagang lokal yang datang membeli gabah petani, dan petani pun ada yang punya ketergantungan menjual gabahnya kepada pedagang lokal meski di bawah HPP. Alasannya bermacam-macam, misal karena menghindari gabah rusak dan lain-lain. Dalam diskusi tersebut juga terungkap peran pedagang lokal yang menolak disebut sebagai tengkulak. Salah satu perwakilan Asprindo mengatakan mereka pedagang lokal yang juga butuh hidup dan tidak pernah memaksakan petani menjual gabah di bawah HPP. Tentu kami juga membeli sesuai kesepakatan dan kualitas dari gabah yang ada, katanya. Jasman sendiri merasa bersyukur karena ada peningkatan serapan gabah tahun ini yang menunjukkan peningkatan produksi. Kegiatan dialog tanpa baper ini diharapkan dapat melahirkan solusi yang baik dan adil serta meningkatkan kesejahteraan petani di Kabupaten Bulukumba dengan melibatkan semua pihak dalam proses pertanian yang berkelanjutan.